Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan menjelaskan mengenai ekstraksi cair-cair bersama Adilia Francisca dan Firman Maulana. Ekstraksi adalah pemisahan satu atau beberapa bahan dari suatu padatan atau cairan dalam bantuan pelarut. Ekstraksi sendiri terbagi menjadi dua, yaitu ekstraksi padat cair dan ekstraksi cair-cair. Nah, yang kita bahas kali ini adalah ekstraksi cair-cair. Ekstraksi cair-cair atau disebut juga ekstraksi pelarut atau solvent extraction adalah pemisahan solut dari cairan pembawa yaitu diluen menggunakan solvent cair. Campuran diluen dan solvent tersebut bersifat heterogen atau tidak saling bercampur. Dan jika dipisahkan terdapat dua fase, yaitu fase diluen atau refinat dan fase solvent atau ekstrak. Nah, fase refinat sama dengan fase residu yang berisi diluen dan sisa solut. Fase ekstrak sama dengan fase yang berisi solut dan solvent. Selanjutnya, tahap-tahap ekstraksi. Yang pertama, mencampur bahan ekstraksi dengan pelarut dan membiarkannya saling berkontak. Dalam hal ini terjadi perpindahan massa dengan cara difusi pada bidang antarmuka bahan ekstraksi dan pelarut. Dengan demikian, terjadi ekstraksi yang sebenarnya, yaitu pelarutan ekstraksi. Yang kedua, memisahkan larutan ekstrak dari rafinat, kebanyakan dengan cara penjernihan atau filtrasi. Yang ketiga, mengisolasi ekstrak dari larutan dan mendapatkan kembali pelarut. Umumnya dilakukan dengan menguapkan pelarut. Selanjutnya, prinsip ekstraksi cair-cair. Nah, prinsip dasar ekstraksi cair-cair adalah koefisien partisi atau koefisien distribusi zat terlarut dalam dua pelarut yang tidak bercampur. Nah, jadi dalam ekstraksi cair-cair ini kita akan memisahkan suatu senyawa organik dalam dua pelarut yang tidak bercampur. Secara umum, koefisien partisi dalam ekstraksi cair-cair dihitung dengan menggunakan rumus konsentrasi rafinat dibagi konsentrasi ekstraktan. Nah, contohnya, ekstraksi cair sederhana dilakukan dalam corong pisah dengan cara sampel dilarutkan dalam salah satu pelarut atau rafinat, masukkan ke dalam corong pisah lalu masukkan pelarut lainnya atau ekstraktan, lalu digojok. Setelah pengocokan, komponen dalam sampel akan terdistribusi di antara dua fase sampai terjadi kesetimbangan. Idealnya, satu komponen tetap berada di rafinat dan yang lainnya terekstraksi ke dalam ekstraktan. Nah, berikutnya adalah pelaksanaan ekstraksi cair-cair. Terdapat dua pelaksanaan, yaitu secara bertahap dengan menggunakan corong pisah dan secara sinambung dengan menggunakan perkulator jalada atau alat Craig atau alat distribusi lawan arah. Nah, ekstraksi cair bertahap, pelarut pertama yang digunakan harus dijenuhkan terlebih dahulu dengan pelarut kedua atau pelarut lawannya dan sebaliknya. Jadi, misalkan kita melakukan ekstraksi cair-cair terhadap kafein dengan menggunakan pelarutnya air dan kloroform. Maka air dijenuhkan dulu dengan kloroform dan kloroform yang akan digunakan juga dijenuhkan dengan air. Nah, berikut adalah contoh pelarut campuran. Ada air dengan diklorometan, air dengan ether, air dengan N-heksan, air dengan N-butanol, air dengan etil asetat. Nah, itu adalah campuran pelarut yang tidak bercampur. Nah, biasanya pelarut organik itu adalah ekstraktannya dan air adalah refinatnya. Selanjutnya untuk poin B, pengadukan jangan dilakukan kuat-kuat untuk mencegah terjadinya emulsi. Hal ini penting diperhatikan terutama dalam mengekstraksi bahan alam karena di dalam bahan alam banyak mengandung zat yang bersifat emulgator. Bila terjadi emulsi dapat dipecahkan dengan cara penyaringan, sentrifugasi, dan menambahkan garam netral biasanya NaCl. Untuk poin C, titik didih pelarut merupakan hal penting diperhatikan
karena kita menginginkan senyawa yang mudah. Contoh, yang pertama etil asetat titik didih 77, kemudian ada N-butanol titik didih 118. Sifat pelarut sama tetapi N-butanol sulit dihilangkan karena titik didihnya tinggi. Tetapi untuk golongan tertentu, misalnya saponin, N-butanol melarutkan lebih baik. Selanjutnya, aplikasi ekstraksi cair-cair. Yang pertama, yang paling umum digunakan untuk memisahkan ion-ion logam atau campuran senyawa organik yang kompleks. Yang kedua, aplikasi lain yang banyak digunakan adalah pemurnian produk, hasil reaksi dari matrik yang tidak diinginkan. Untuk syarat pelarut untuk ekstraksi cair-cair, diantaranya tidak bercampur dan memiliki kelarutan yang berbeda.